Hari ini ribuan buruh pabrik tekstil korban PHK menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, tidak jauh dari depan Istana Negara. Dan untuk memantau jalannya aksi demonstrasi, kita bergabung bersama koresponden CNN Indonesia Edo Ekariski yang saat ini berada di sana. Edo, saya lihat di belakang Anda sudah banyak rekan-rekan buruh yang melakukan demonstrasi di sana. Sebenarnya apa tuntutannya, Edo, di hari ini? Ya, selamat siang Dea. Betul sekali, mungkin bisa saya informasikan sejak pukul kira-kira setengah 11 siang tadi, para buruh yang memang direncanakan menggelar aksi pada tanggal 3 Juli ini, khususnya ini berkaitan dengan adanya PHK besar-besaran dari industri pabrik tekstil sudah berlangsung. Dan kondisinya sejauh ini penutupan jalan di sekitar wilayah Jalan Medan Merdeka Barat masih berlangsung karena masih ada massa yang melakukan demonstrasi di wilayah sekitar Patung Arjuna atau di sekitar kawasan Silang Monas ini. Sebenarnya ada dari rilis yang saya dapatkan ada sekitar 7 tuntutan dari buruh yang disampaikan pada demonstrasi kali ini, dan untuk membahasnya lebih lanjut saya saat ini sudah bersama dengan beberapa rekan-rekan buruh dan juga Presiden Partai Buruh Bapak Said Iqbal. Selamat siang Pak Said Iqbal. Baik, tadi di orasi kita langsung saja Pak ya, tadi di orasi Pak Said Iqbal juga dan rekan-rekan menyampaikan bahwa ini adalah aksi awalan. Sebenarnya dalam aksi awalan ini apa yang ingin dicapai oleh rekan-rekan buruh dalam aksi ini sendiri Pak? Aksi awalan ini adalah aksi yang dihadiri oleh perwakilan pabrik-pabrik di industri tekstil yang dipimpin oleh Saudara Iwan Kusmawan, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan juga oleh Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Anggota mereka adalah perwakilan dulu, dan ini baru Jabodetabek. Nah, itu yang disebut aksi awalan, mengingatkan kepada Presiden Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, dan tentu Menteri Perdagangan terkait dengan buruh tekstil yang sudah di PHK 127 ribu. Nggak benar kalau dibilang hanya puluhan ribu, 127 ribu sudah ter-PHK. Nah, industri kurir dan logistik terancam karena Shopee, Blibli, TikTok itu oleh Menteri Perhubungan, lebih tepatnya Dirjen Perhubungan Darat, dibolehkan main di jasa kurir dan logistik dari hulu sampai hilir. Inilah awalan dari perwakilan pabrik-pabrik dan perusahaan tersebut datang ke sini menyampaikan untuk dicabut Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang tekstil tadi, impor tekstil, dan peraturan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan yang membolehkan platform asing untuk mengadakan jasa usaha kurir dan logistik. Oke, baik. Lalu berkaitan, berarti ada dua hal industri yang disoroti pada saat ini, yaitu industri tekstil dan juga kurir dan juga logistik. Sebenarnya yang sudah berjalan sejauh ini, Pak Said Iqbal, itu memang sudah sangat terdampak, dan seperti apa sih yang terjadi di lapangan gitu Pak, dengan adanya kondisi yang terjadi pada saat hari ini? Gitu. Untuk industri tekstil dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ya, Pak Iwan, itu sudah PHK. Catatan di SPN, KSPI, Partai Buruh, Litbangnya adalah 127 ribu. Kan banyak. Jangan mengatakan pertumbuhan ekonomi baik. Tidak, hancur di sektor manufaktur akibat impor dari tekstil-tekstil Cina. Pak Iwan ini mempunyai data-data lebih lengkap. Nah, di industri kurir dan logistik memang baru proses potensi ini. Karena ternyata udah berlangsung lama, KPPU juga tidak menegur. Shopee misal sudah menyatakan memang dia mengakui bahwa dia main juga di industri kurir dan logistik, berarti dari hulu sampai hilir. Itu kan persaingan usahanya dilanggar. Nah, seharusnya KPPU menegur dan mencabut izin usaha Shopee dong. Bahkan Shopee mungkin ilegal tuh, nggak ada izinnya. Jangan-jangan udah diingatkan oleh KPPU, mungkin. Nah, inilah yang kita harapkan dari Menteri Perhubungan untuk industri kurir dan logistik, yang nanti akan terjadi PHK seperti tekstil, dan Menteri Perdagangan mencabut Permendak, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya di kurir dan logistik puluhan ribu akan PHK. Jadi ada ancaman ke depannya juga yang ibaratnya diantisipasi oleh rekan-rekan buruh. Oke, baik. Pak, mungkin ke depannya, karena ini aksi awalan, ke depannya apakah berpotensi akan menggelar aksi lanjutan berkaitan dengan ini jika memang atau tuntutan yang disampaikan ini belum bisa dijalankan atau didengar?
Pak Iwan Kusmawan, Ketua Umum SPN, anggota KSPI, dan Pak Riden Atam Aziz, Presiden FSPMI, anggota KSPI, dua-duanya anggota KSPI terbesar. Mereka sudah menyatakan kepada saya akan melakukan mogok berhenti kerja kalau PHK terus berlangsung. Anda bisa bayangkan kalau buruh SPN yang jumlahnya hampir lebih dari 1 juta orang loh, lebih ya total ya anggota Pak Iwan 300 ribuan, terbesar. SPN ini terbesar di industri tekstil anggotanya. Jadi kalau mau tahu tentang tekstil ya Pak Iwan Kusmawan. Mau tahu tentang industri metal termasuk kurir dan logistik, karena ada transportasi di situ, ya Pak Riden Atam Aziz. Anggotanya ratusan ribu. Ini kalau digerakkan nanti berhenti stop bekerja yang kita sebut mogok nasional sektor. Bukan mogok nasional total, tapi mogok nasional sektor. Kalau ini juga nggak mempan, ya mogok nasional total yang akan dipimpin oleh KSPI. Tapi untuk mogok nasional sektor dipimpin oleh Pak Iwan Kusmawan, Ketua Umum SPN, dan Pak Riden Atam Aziz, Ketua SPMI. Oke, baik. Jadi ini aksi awalan dan direncanakan memang jika tidak ada solusi atau jalan keluar. Stop produksi. Terima kasih, Terima kasih. Pak Said Iqbal, Bapak-Bapak semuanya. Selamat melanjutkan demonstrasinya. Baik, Dea, itulah tadi wawancara saya dengan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Jadi berkaitan dengan demo hari ini, tidak hanya pemecatan atau PHK yang terjadi di industri tekstil yang berdasarkan dari data pihak buruh sendiri itu mencapai ratusan ribu. Jadi ada juga potensi yang ingin dicegah oleh Partai Buruh, oleh pihak buruh terkait dengan adanya potensi PHK besar juga di industri jasa kurir dan juga logistik. Di mana dari pihak buruh menyampaikan aplikator-aplikator platform online yang berasal dari luar negeri ini sejauh ini sudah mulai mencekik jasa kurir dan logistik yang berasal dari dalam negeri, di mana memang kita mengetahui aplikator-aplikator yang berbasis pada platform online ini juga sudah menyediakan kegiatan-kegiatan jasa kurir dan juga logistik di dalamnya. Dua hal itulah yang menjadi tuntutan utama dari buruh pada aksi awalan ini, dan tadi juga disampaikan, perlu saya sampaikan lagi bahwa akan ada aksi lanjutan yang berujung mungkin saja melakukan mogok bekerja di sektor-sektor logistik dan juga kurir serta juga sektor tekstil jika aksi pada hari ini dan aksi-aksi yang akan berlanjut ke depannya ini tidak dapat solusi ataupun didengarkan oleh pemerintah. Sementara demikian dia. Baik, terima kasih. Laporan langsung Edo Eka Rizky di Patung Kuda di Jakarta Pusat.